Melihat situasi, top saya ini sudah usia lanjut dan mengalami zaman-zaman awal kemerdekaan, zaman Presiden Soekarno, Soeharto sampai reformasi ini. Dan mengenai ungkapan-ungkapan yang berkembang di masyarakat menyangkut goro-goro, bencana alam dan sebagainya itu memang sudah lama itu ada. Jadi ada dua hal yang kalau menurut pemikiran dan perasaan saya tentang bencana alam yang menyangkut gunung meletus, tsunami, gempa bumi, angin puyuh dan sebagainya itu. Pertama, kita kurang punya rasa tentang bagaimana alam ini tidak terlalu kita eksploitasi gitu. Walaupun alasnya demi kepentingan kemanusiaan, kepentingan manusia, kehidupan manusia. Tapi harus terukur maksudnya itu. Satu contoh demikian manusia itu menggunakan energi alam dalam bentuk minyak bumi, ya. Dikuras habis minyak bumi. Dan menjelang minyak bumi itu habis, manusia mencari energi lain, istilahnya energi yang diperbarukan selain minyak bumi. Nah, ini kan mestinya tidak boleh habis, karena semua mineral di bumi itu merupakan kekuatan bumi itu sendiri. Jadi bukan berarti kalau gunung meletus sampai memakan korban, tsunami, alam marah pada kita. Bukan. Saya rasa tidak ada alam marah, itu tidak ada. Ya, alam itu menjadi kesakitan karena antibodinya menurun, diakibatkan karena dikuras habis semua energinya ya di dalam itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, saya salut dengan sikap pemerintah Bapak Jokowi ya, yang tidak akan lagi mengekspor bahan mentah untuk sumber daya alam, tapi harus barang jadi. Dengan demikian maka eksploitasi, jadi penambangan dan sebagainya itu akan terkontrol, tidak sampai kebablasan. Kalau sampai bangsa asing yang masuk atau yang mengelola, jadi kita hanya mengekspor bahan mentah, mereka tidak pakai ukuran, seenaknya dan sesuai dengan ambisinya. Nah, ini kalau harus terkontrol, sehingga bumi itu satu. Jadi dimanapun kita itu nambang, itu akan berpengaruh kepada bagian bumi belahan lain. Tidak bisa terus kalau di sini yang dikuras, misal akan hanya di sini yang hancur. Enggak, karena bumi itu satu. Bisa juga yang dikuras itu di Timur Tengah, minyak gas. Nanti saya harus, ya bencana terjadi di belahan bumi bagian lain, karena bumi itu satu. Kan bisa terjadi seperti itu. Jadi bumi itu kesakitan karena mineral-mineral yang memperkuat bumi itu sendiri sudah jauh berkurang, sehingga kekuatan bumi melemah. Gunung tidak lagi bisa menahan diri untuk bisa tidak meletus, hanya sekedar menyembur, hanya sekedar mengeluarkan lava bergiliran, tidak mampu karena lemah. Bukan berarti gunung itu marah, terus gempa mengakibatkan pecahan lempengan dasar laut menjadi pecah, tsunami. Itu bukan karena alam itu marah, enggak,
Ya karena memang lemah, kondisinya lemah, karena banyak dikuras, sehingga tidak mampu. Sebab alam itu kan orang tua kita, alam itu orang tua kita. Jadi kalau kita dalam bahasa tradisional menyebut ibu pertiwi, Bapak Akoso ya, ibu pertiwi, jadi ibu kandung. Bumi itu ibu kita, disebut ibu pertiwi. Tanah air, tanah tumpah darah, itu tidak mungkin marah kepada putra putrinya, tidak mungkin. Nah, itu yang terjadi. Beliau tetap sayang, tapi apa yang akan dilakukan kalau mereka itu lemah, tidak lagi mampu menahan diri di dalam sikap yang tidak terkontrol karena kelemahan itu. Akhirnya timbullah bencana-bencana alam di mana-mana. Jadi bukan karena alam itu marah, sekali-sekali alam tidak pernah marah kepada kita. Kita yang lengah, kita yang terlalu ambisi ya untuk mengeruk mineral-mineral di dalam bumi ini. Itu sudah sejak kita yang memiliki peradaban yang disebut modern itu. Nah, ini coba dikaitkan dengan cerita-cerita legenda, mitologi ya, tentang misalnya Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu kalau di Jawa itu istri dari Betara Guru. Atau mungkin kalau di Hindu India itu istri Mahasiwa. Nah, Pertiwi. Kalau beliau sudah tidak mampu menahan diri ya, karena sesuatu yang membuat beliau itu kecewa, membuat beliau itu sakit, sehingga berubah menjadi Betari Uma. Jadi Betari Durga kalau bahasa kita, Betari Durga, dan akan marah, haus darah, tidak pandang siapapun. Itu kalau sudah dalam keadaan tertentu. Nah, ini berarti alasan kedua, di samping eksploitasi yang tidak terkendali untuk kepentingan manusia dari material-material bumi ini, juga tentang sikap kita sebagai putra-putri dari Ibu Pertiwi ini. Sikap apa? Perpecahan di antara kita. Ini terus-menerus terjadi. Ini boleh percaya, boleh tidak, bahwa perpecahan di antara umat manusia itu akan berakibat pada alam. Pasti berakibat pada alam. Karena alam dengan manusia itu satu. Kita bagian dari alam. Berasal dari alam. Jadi berasal dari materi-materi alam. Dari tanah, unsur tanah, air, udara, panas. Dan 4 unsur ini ada di bumi. Ada di bumi. Nah, kita dari situ terbuat bahan baku kita dari situ, dan kita selalu memasuk makanan, minuman dari situ setiap saat, terus menerus. Nah, berarti kita manusia dengan alam itu satu kesatuan. Apa yang terjadi di alam terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada diri kita akan berakibat pada alam. Nah, terutama yang sangat memprihatinkan Ibu Pertiwi ini perpecahan di antara umat manusia. Konkretnya perpecahan itu apa, Mas Gatot? Nah, perpecahan itu sebetulnya terus terang aja, ini yang sangat memprihatinkan masalah keyakinan. Masalah keyakinan ini yang paling memprihatinkan. Kalau sudah masalah keyakinan, masalah agama, tidak ada yang namanya berdosa itu di dalam membunuh orang. Nah, ini kalau yang lain, misalnya ya berebut pangan, perang berebut wilayah, itu kan kadang-kadang bisa ada kompromi. Tapi kalau sudah masalah keyakinan, hanya dalam batin, kita merasa tidak satu dengan yang lain. Hanya dalam batin aja. Ini terus terpupuk. Dan ini yang berbahaya. Ini berbahaya. Karena kodrat dari alam, Tuhan, kita ini satu kesatuan manusia itu. Tapi manusia sendiri membuat kotak-kotak yang terus-menerus ingin terpecah belah. Nah, ini akan berakibat kepada bukan kemarahan, keprihatinan Ibu Pertiwi ini. Maaf, Pak Gatot. Iya. Kalau dibandingkan perpecahan keyakinan itu sama eksploitasi bumi pertiwi kita, Ibu Pertiwi kita, itu prosentasenya
Berapa banding berapa, Mbak Gatot? Secara sama-sama 50%. Sama itu, sama berbahaya sama bahayanya. Karena ini yang sulit diyakini atau sulit dipercaya itu tentang bahwa sikap perpecahan manusia itu membuat keprihatinan alam sehingga tidak terkendali alam itu. Ini yang sulit dipercaya, yang sulit bagaimana logikanya, di mana rasionya. Nah ini coba direnungkan aja. Ini. Nah seperti halnya kita manusia ibarat janin dalam kandungan ibu. Dan kita tetap hidup di atas bumi, tidak lepas dari bumi. Jadi apa yang dirasakan oleh anak, dirasakan oleh ibu. Apa yang dirasakan oleh ibu, dirasakan oleh anak. Kalau ibu susah, anak mesti akan ada gerakan yang menunjukkan itu ikut susah. Janin itu. Kalau anak itu misalnya ingin sesuatu, ibu nyidam, itu pasti ada hubungan. Nah ini. Jadi kita ini manusia itu ibarat anak ya, anak dari bumi ini ibarat anak dalam rahim. Nah, setelah kita meninggal, baru kembali kan. Just kita kembali ke alam, berlebur, kembali ke bumi, kembali ke air, ke udara, ke panas, terutama ke bumi, lebur hancur kembali. Loh, kan berarti kita dari situ. Nah, tinggal zat hidup ini sudah lepas dari rahim. Tapi selama kita masih ada, kita ini ibarat janin dalam kandungan, yang bisa saling merasakan antara ibu pertiwi, bumi ini dengan kita sebagai janin itu. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Jadi dua hal ini saling mempengaruhi, baik eksploitasi yang tidak terkendali untuk kepentingan manusia, kedua masalah sikap manusia itu sendiri berkaitan dengan perpecahan ini. Oke, Mbak, sebelum dilanjutkan saya selingi satu pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan yang jenengan sampaikan tadi. Ini bagaimana cara kita bertahan dan bisa selamat dari mega bencana saat ini? Barangkali ada laku khusus pribadi atau apa? Kita coba ikut semacam penyesalan terhadap sikap kita pada alam ini dan sikap kita yang tidak membuat alam tidak berkenan. Seperti halnya ya perpecahan itu yang harus lebih dulu kita sikapi secara mental dulu. Rasa menyesal. Iya, rasa menyesal. Minta ampun, minta maaf. Ya kepada Tuhan yang menciptakan alam ini, minta ampun. Terus menerus kita minta maaf. Jadi kan ada ajaran ya, orang itu terima kasih kepada Tuhan dan minta tolong. Ya ini. Jadi dua hal ini harus kita sesali. Itu kita sesali tapi tidak boleh berlarut, artinya manusia kan tidak boleh menyesali yang sudah terjadi sehingga tidak menyiksa diri. Tapi bagaimanapun juga kita harus merasa menyesal tentang perpecahan ini. Selama kita masih terpecah belah, alam akan sangat prihatin. Ibarat ibu ya, bab anaknya saling bertengkar. Ini satu-satunya yang diucapkan oleh ibu itu tidak mengharapkan apa-apa pada anak ini. Hanya kamu yang rukun lah. Itu saja. Itu di mana-mana pasti begitu. Asal kamu rukun aja. Nggak berharap apa-apa. Bahkan imbalan. Lah, itu ibarat itu kan. Ibu pertiwi ini minta kita ini rukun. Nah ini yang sulit untuk dicerna secara rasio atau logika bahwa perpecahan umat manusia itu akan berakibat kepada bencana alam. Nah, terutama juga di negeri kita. Ini perpecahan itu menguat. Nah, ini yang sangat memprihatinkan kita. Kita harus menyesal. Segera merubah sikap. Kita tidak lagi terpecah belah. Kita harus satu. Kita cari apa itu, lewat jalur apa, lewat paham yang bagaimana. Semua agama itu mengatakan bahwa kita ini harus satu kesatuan.
Nah, ini yang harus kita lakukan. Makanya saya mengatakan adanya sumpah Bhinneka Tunggal Ika itu sumpah persatuan dan kesatuan ini yang sangat perlu kita perhatikan, mumpung belum terlanjur. Belum terlanjur ya, belum terlambat. Jadi kita harus merasa masing-masing pribadi, kelompok itu, marilah kita ini kalau antar suku, antar kedudukan sosial ekonomi, antar lapisan-lapisan kehidupan itu sudah selesai. Justru masalah keyakinan, masalah agama. Ini kalau yang sukuisme sudah clear ya Bang Gatot ya? Sudah clear ya. Sudah clear. Justru masalah agama yang terus-menerus kita ini selalu menciptakan perpecahan lewat agama. Iya. Jadi seperti memanfaatkan, diputar balik agama sehingga orang awam itu percaya bahwa agama itu mengajak perang dengan agama lain. Seolah-olah percaya. Karena awam. Ini yang berbahaya. Dan juga ini harus dikaitkan dengan suatu pemikiran bahwa kita ini cobalah kita terima kasih kepada para pahlawan yang telah gugur, yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Nah ini, apa kita tidak sungkan, tidak malu kepada para pahlawan yang berkorban demi kemerdekaan, demi anak cucunya, bisa bangsa sampai korban nyawa, dikorbankan nyawanya. Nah setelah beliau gugur, kita menjadi cerai-berai. Coba dirasakan. Kalau saya kan mengalami itu. Coba datang ke makam pahlawan, lihat yang namanya pahlawan dan dikenal. Pahlawan itu banyak sekali. Mereka itu orang-orang yang pasang badan. Dia langsung tanpa berpikir dia menghadang tang Belanda hanya dengan satu senapan aja. 5 orang yang pelurunya terbatas dan agak sulit mengisi misu dan sebagainya, sehingga ya korban mati. Dia memang berangkat itu menghadang tang itu untuk mati, karena para pengungsi ini kan masih di jalan. Agar tidak terkejar oleh tang tadi, dia masuk ke sawah mencari tempat yang aman, dia menghadang untuk mati. Nah ini buahnya di mana-mana, dan kita harus berpikir tentang itu. Berapa ribu para pahlawan yang gugur, termasuk yang tanpa nama, tidak dikenal.